للفردوس أعلى وعلى وعلى النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس، خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا في مقدمتهم شيخنا معلم شيخ شافعي الهلامي وأرواح أحبائه، الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين، وبأن يجعل الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حوائجنا. على هذا يكفيها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, al-fahafiz, al-khusus, wahibul majlis, keluarga besar Muhammad Syekh Al-Azami, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 19 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Agustus tahun 2021, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpah kepada kita dengan berbagai macam nikmat, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, keluarga mu'alim yang telah menyediakan tempat dan fasilitas seluruhnya tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah, amal jariah yang diterima sampai kepada keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah. Dosa kita, dosa mereka diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Kita awali pengajian kita dengan membaca kitab pertama Al-Ahkam Sultan. Al-Mu'allim mengatakan Abdul Bustani ayakun asyarku khasran fi hukmin bi'ainihi. Abdul Bustani ayakun asyarku khasran fi hukmin bi'ainihi. Masih berkenaan dengan wilayatul qadha. Maksud dia dulu di mana qadha, di tengah ada Abdul Bustani. Macam kedua, ayakun asyarku khasran fi hukmin bi'ainihi. Ayakun asyarku syarat. Ini syarat di sini yang menunjuk itu, yang menunjuk seorang qadhi nyaratin, yang menunjuknya tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Maksudnya sudah kelewatan atau istilahnya gitu. Oh ya, jujur iman itikad itu kan masih situ ya, terus gitu. Fa'in akhrajat dari pasti lo ya.
Wajadu itu beda, wajadu di mana? Apa paspor? Ya itu ada pesona lagi. Kalau syarat Oh gitu. Kalau syarat terus kalau lagi Pak Yai dari wajadu itu ayatmu. enggak maksudnya kalau syarat itu masih di baris kita baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dari kembali Pain Akbar. Pain akhraja dzalika. Nah ini ya. Baik, pain akhraja dzalika makhraja syar'i fi aqdil wilayati. Wa qala qad qalatuka al-qada ala alla tahkuma fihi illa bimadhhabi syafi'i aw biqawli Abi Hanifah kana al-wilayatu batilatan. Masih berbicara tentang apa ini? Tentang wali, itu kan ada wali. Wali kalau kita gubernur, wali, gubernur menunjuk seorang yang menjadi qadhi di wilayahnya. Qadhi, wali ini gubernur, dia menunjuk seorang alim menjadi qadhi di wilayah. Apakah gubernur wali ini boleh nyaratin gitu? Dan nanti kalau jadi qadhi harus bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hanafi. Fa'in akhraja dzalika makhraja syar'i fi aqdil wilayah. Akhraja itu maknanya muli itu wali ya. Jabat atau gubernur. Akhraja dzalika makhraja syar'i fi aqdil wilayah. Maka ini gubernur nyaratin sama qadhi yang akan diangkat, nyaratin gimana? Wala tukang, aku tunjuk kamu menjadi qadhi. Wala tukang, aku memilih kamu menjadi qadhi, kata gubernur. Syaratnya Allah tahkumah fihi illa bimadzhab syafi'i. Kalau nanti kamu jadi qadhi, nah, kamu itu nanti akan memutuskan hukum mengikuti mazhab Syafi'i. Au yaqul au biqauli, atau mengikuti pendapat Abu Hanifah. Nah, apakah menunjukkan itu sah atau tidak? Pengangkatan itu sah atau tidak? Karena di wilayah itu batilatan. Jadi apa itu? Pengangkatan itu nggak benar. Kalau nyalatin mengikuti mazhab tertentu, yang nyalatin yang angkat itu muli itu wali, ya kan? Nah itu nggak kesalahan. Kenapa? Li'annahu aqadaha ala syartin fasid. Karena muli tadi, wali tadi aqadaha adema, menyaratkan seorang yang jadi qadhi tadi dengan syarat yang rusak. Jadi nggak bisa nentuin mazhab tertentu. Baru ini kan rahmat, ya, dilapor rahmat. Waqala ahlul iraq, itu tadi menurut pendapat jumhur. Waqala ahlul iraq, maksudnya ahlul iraq ulama iraq. Tasihul wilayatu wa yaqulu syatut. Nah, kalau ahlul iraq mengatakan pengangkatannya sah, pengangkatan, tapi yang tidak sah syaratnya. Jadi syaratnya nggak berlaku. Jadi pengangkatan qadhi tadi sah, tapi yang tidak sah, yang tidak berlaku apa ya? Syaratnya. Jadi boleh seorang qadhi memutuskan hukum ya sesuai dengan mazhab ya, yang dia putuskan, nggak perlu harus mazhab tertentu. Baik. Nah sulit ya. Kalau pokoknya pakai mazhab tertentu terkadang sulit diterapkan. Jadi dia mana yang masalah. Contoh di kita di Indonesia, kalau kita konsekuen ya, dengan mazhab Syafi'i itu nggak keluar dari mazhab Syafi'i, terkadang sulit untuk diterapkan. Salah satu contoh adalah penetapan awal bulan, isbat, penetapan awal bulan. Nah itu menurut mazhab Syafi'i, setiap daerah yang matlahnya beda
Ada Indonesia bagian timur, benar udah beda waktu. Ada Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian barat. Jadi antara timur dan tengah aja bedanya. Satu jam. Iya, dari tengah ke barat 1 jam. Berarti antara Sabang sampai Merauke berapa itu beda? 2. Nah, itu kan besar. Namun di sini saat salah satu provinsi melihat bulan diumumin oleh Departemen Agama sudah besar. Seluruh rakyat Indonesia ngikutin. Nah ini kalau ada Abu Hanifah Syafi'i nggak bisa. Ya. Nah ini mengikuti mazhab Abu Hanifah yang mengatakan selama satu negara walaupun matlahnya beda-beda nggak masalah. Kalau mazhab nggak bisa. Jadi ada bagian timur bisa jadi puasanya beda dengan bagian tengah. Ya awal puasanya gitu. Nah, nanti bagian barat juga lain. Ini salah satu contoh. Al-Qur'an Usani itu tadi baru Al-Qur'an awal ya. Al-Qur'an Usani macam kedua. Ayatun asyatu khoson fi hukmin bi'ainihi yang disyaratkan oleh gubernur ke saat pengangkatan seorang qadhi. Nah ini syaratnya khusus fi hukmin bi'ainihi ya. Nah disyaratkan menentukan mazhab pada hukum tertentu saja gitu. Yang tadi kan hukum nggak bisa ya. Kalau disyaratkan pada hukum khusus, para yakusyatu min ayatuna amrot aunahyan. Syarat pada hukum tertentu terkadang itu perintah, terkadang larangan. Gimana bentuk perintah larangan? Fa'in kan amrot, kalau memang itu perintah. Pola kata wali yang angkat. Kata wali yang mengangkat seorang qadhi menyarankan. Nah ini perintah nih, contoh perintah. Akid minal abdi bil hurri wa minal muslim bil kufri. Nah, apa itu? Akid minal abdi bil hurri wa minal muslim bil kufri. Apa itu? Akid itu hukum kisos. Nah, ini kalau kisos lah gitu. Kisos lah, apa kisos ya? Hukum mati kisos lah. Minal abdi seorang hamba yang membunuh orang merdeka. Nah ini mazhab Abu Hanifah. Seorang hamba membunuh orang merdeka, hambanya itu dikisos. Jadi nggak dilihat apanya, nggak dilihat statusnya hamba yang dibunuh orang merdeka. Kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, karena hamba itu lain orang merdeka. Yang dikisos itu kalau secara al-abdu bil abdi, wal hurru bil hurri, unsa bil unsa. Nah itu. Jika apabila seorang wali gubernur nyaratin ngangkat seorang qadhi, nanti kalau ini jadi qadhi, kalau ada penerapan hukuman kisoslah hamba yang membunuh orang merdeka. Berarti kan ngikutin mazhab Abu Hanifah. Wa minal muslimi bil kufri. Kisoslah orang Islam yang membunuh orang kafir. Kalau menjadikan karena statusnya beragama Islam lebih tinggi daripada orang kafir. Misalnya orang Islam gara-gara bunuh orang kafir, orang Islam dikisos. Jadi kalau tidak dikisos, ya. Nah kalau Imam Abu Hanifah nggak dilihat statusnya, apakah dia kafir, apa dia hamba. Kalau bunuh orang harus bunuh. Nah itu kan beda kabarnya. Jadi kalau seorang wali nyaratin qadhi, nanti kita mengikuti mazhab Abu Hanifah dalam soal kisos. Nah ini kan hukum tertentu. Kalau yang tadi kan umum. Ya, kalau umum nggak bisa. Tapi kalau hukum khusus bisa awas. Nah ini contoh perintah. Akid kan perintah bilang apa? Kisos lah. Ada lagi iktas akid sama bilangan iktas bil qadhi bi ghairi hadid. Nah kalau ini cara mengeksekusi. Nah, jadi seseorang yang dikisos kan caranya ada cara. Kalau menurut Imam Syafi'i gimana mengeksekusi pembunuh kalau dikisos? Sesuai dengan perbuatan. Kalau maunya dia bunuh orang dengan cara jorokin orang dari atas, jorok. Nah ini kita harus jorokin.
Kalau dia membunuh dengan apa? Ini apa? Mutilasi ya. Kalau dia bunuhnya pakai mutilasi ya, nah di kisos dia mutilasi ini sesuai. Nah itu udah lebih. Kalau imam lain enggak, yang penting mati ya. Yang penting nyawanya dihilangin. Nah, setelah yang hilangin nyawa, tidak perlu di kisos itu sesuai dengan perbuatan. Nah, itu lain. Nah, kalau wali saat mengangkat seorang qadhi, perintahnya begitu. Ikhtas bil qadri biwail hadid. Apa ikhtas? Ya. Eksekusilah, ya. Kisoslah. Bil qadri kalau membunuh biwail hadid. Nah, biwail hadid bukan dengan cara hadid ini kan pedang. Nah, kalau di Arab Saudi itu mengikuti mazhab Ahmad bin Hanbal, apapun cara yang dilakukan saat membunuh orang, maka ketika dikisos dengan cara yang paling mudah itu, dengan cara yang paling ringan. Karena Nabi Muhammad pesan, ya, pesan apa kata Nabi Muhammad? Idza tabahtum fa ahsinu dzibha. Jika kamu menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang paling bagus, supaya yang disembelih itu tidak merasa sakit terlalu lama. Ya. Menyembelih binatang aja disuruh ini apa? Asal yang tadi binatang. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Saat kamu membunuh binatang yang memang boleh dibunuh, maka bunuhlah dengan yang baik. Ya. Tikus jangan dengan cara bakar, dengan cara menggelumi di air gitu, dengan cara munciin, ya munciin di kamar, kasih makan, kasih nanti dia menderita. Oh, dengan cara yang cepat dan baik. Nah, oleh karena binatang aja disuruh kita membunuh dengan cara baik, apalagi mengkisos. Makanya yang terbaik di Saudi itu pakai pedang, ya. Dikupas batang lehernya pakai pedang. Saya udah lama tinggal di Solo, sering melihat saat diterapkan hukuman kisos. Nah, di sini katakan ini perintah ini, amrul. Boleh nggak syarat seorang wali nyaratin saat ngangkat seorang qadhi dengan syarat yang khusus seperti ini? Nah, ya. Baik karena amrul lahu akid minal akid bil qurri wa minal muslimi bil kufri wa khassa bil qadhi bil hadith. Karena amruhu bihadzal syarti fasidan in ja'alahu. Ini juga fasid, tapi in ja'alahu syartan fi aqdil wilayah fasadat wa illam ya'alahu syartan fiha sahhat. Kalau syarat ini disyaratkan saat kalau kamu menerapkan hukuman ini, saya angkat kamu. Kalau kamu tidak terapin, saya nggak angkat. Kalau dikait-kaitkan dengan mengangkat, nggak bisa. Ya. Ya. Tapi paksa. Ya. Tapi kalau diangkat, kemudian nanti disyaratkan syarat yang khusus, nah itu masih bisa. Baik. Suma injakna usyatan fi aqdil wilayah pasarat. Kalau memang syarat ini dikaitkan dengan pengangkatan seseorang jadi hakim pasarat, maka syarat ini tidak karena wilayahnya tidak sah. Wa illam yaj'al syartan, kalau memang tidak dijadikan syarat pengangkatan, sah wilayahnya. Tetapi nanti wa hakama fi dzalika bima yu'addihi jihad. Nanti kalau sudah menjadi qadhi, dia menghukum sesuai dengan ijtihadnya, tidak mengikuti persyaratan. Nah itu kalau amron, adalah nahyan. Kalau nahyan, larangan berbentuk larangan, gimana bunyinya? Wa in kana nahyan. Nah kalau memang larangan ada dua macam. Satu, ahaduhuma ayyanhahu anil hukmi fi qatlil muslimi bil kafir wal khurri bil abdi. Ya masalahnya seperti tadi, cuman sifatnya itu larangan. Kalau yang tadi kan perintah dari wali. Nah ini larangan. Contoh, seorang wali itu gubernur saat menunjuk seorang menjadi hakim, melarang
janganlah kamu menghukum, ya, menghukum kisos kalau dia seorang muslim membunuh orang kafir, maka janganlah kamu kisos orang muslim itu, sebab statusnya orang muslim beda dengan kafir, itu namanya larangan. Ya. Ada lagi contoh, walaupun bil abdi, janganlah kamu mengkisos orang merdeka kalau merdeka itu membunuh apa? Hamba. Ya. Ini bentuk larangan. Wala yaktihi biwujubi qawadin wala bisqatihi. Fahadza jadidun. Ya. Kalau persyaratan yang berbentuk larangan ini boleh, ya. Layak ini, nanti saat dia menjadi hakim tidak wajib, dia tidak wajib mengikuti itu, ya, mengikuti persyaratan itu. Layak ini diujubi wajib kisos. Tidaklah dia menghukum saat jadi hakim harus, ya, mengkisos atau menggugurkan. Ada itu ini boleh. Di annahu tasawwa fi wilayatihi ala ma adahu fasara dzalika kharijan an-nawaid. Nah ini, jadi persyaratan seperti ini sudah keluar dari wilayahnya seorang gubernur kalau syarat-syarat itu. Nanti kalau kamu jadi qadhi harus hukum ini, nah itu sudah keluar dari wewenang. Wewenang seorang wali nggak boleh syarat-syarat ini, sudah keluar dari wewenang. Atau misalnya yang kedua yang melarang ini, Allah yang haru, kalian tadi kan melarang, kalau ini tidak melarang. Wali gak melarang, layan haru ada hukum, wayang haru ada pokok. Yang dilarang al-pokok kisos, ya. Menetapkan hukum dalam masalah kisos. Kalau hukum nggak dilarang, ya. Yang dilarang penetapan kisos. Nah, bagaimana nih? Apakah sah pengangkatannya atau tidak? Destan apa ashabuna? Ashabuna ulama kita pengikut Syafi'i beda-beda pendapat di hadal nahi pada larangan ini. Hal yujibu sulbuhu anin nadharibihi ala wajhaini. Hal yujibu sulbuhu, apakah itu nanti qadhi yang diangkat ini wajib? Sulbuhu anin nadhar, artinya tidak perlu melihat, berpaling, tidak perlu melihat apa yang telah disyaratkan. Nah ini ada dua pendapat. Satu, ahaduhuma, ada dua. Salah satunya mengatakan ayatuna sorfan anil hukmi bihi wa kharijan an wilayatihi fala yahkumu bihi bi'isbati qawadin wala bi'isbatihi. Salah satu pendapat ulama mengatakan qadhi tidak perlu. Qadhi yang diangkat ini tidak perlu, ya, tidak perlu mengikuti syarat kita. Yang kedua, layak diswafu anhu. Yang kedua mengatakan layak diswafu anhu wa yadri alaihi hukman amrihi wa yasbutu sihatun nazar ilam jad'an syartan fit taqlidi wa yahkumu bihi bima yu'addi. Dan sama juga pendapat kedua juga begitu, ya. Seorang qadhi ini tidak perlu mengikuti persyaratan seorang wali, ya. Nah, jadi dia harus menghukum apabila ada perkara sesuai dengan jam maslahat. Baik, nah itulah apa itu tadi? Kan ada namanya tata hukum Islam. Nah, kemudian faslun wa wilayatul qadha dan akhir. Nah, kapan seseorang sah mengangkatannya itu? Tentu ada ijab qabul. Nah, jadi pengangkatan mesti ada ijab qabul itu transaksi. Kan ini seperti transaksi. Ya, ijab dari wali itu yang berwenang mengangkat, kemudian qabul dari orang yang diangkat. Wilayatul qadha tan akidu bimatan akidu bi wilayatun. Ini apa itu wilayatul qadha? Kekuasaan, ya, wilayah. Ya, qadha itu hakim. Itu sah dengan tan akidu bi wilayah. Dengan apa? Dengan syarat sah, dengan sama dengan syarat, ya, wilayah.
Jadi ada wilayatul ammah, ada wilayatul khos. Dan wilayatul ammah itu yang menunjuk gubernur gitu. Kemudian gubernur menunjuk para hakim. Jadi persyaratan sah seorang gubernur sah menunjuk seorang hakim sama aja seperti saat dia ditunjuk menjadi seorang gubernur gitu ya. Sama itu persyaratannya. Apa itu? Dengan lapor ma'al hudud. Ada hudud orang yang diangkat dia ada. Ini sumpah orangnya ada tuh. Sumpah. Dengan kata-kata musyawahatan harus diucapkan. Bisa juga ma'al ghaibah. Bisa juga orang yang diangkat nggak ada. Jadi, bagaimana caranya kalau orang yang nggak ada diangkat? Pakai murosalah, tulis surat. Ada surat keputusan. Kalau memang orang yang diangkat ini nggak ada, nggak wakil, maka angkatnya pakai apa ini? Murosalah waqatabah. Ada surat pengangkatan. Lakin labudda min ma'al mukatabah ayat tadi nabi menjawahid. Kalau memang yang diangkat nggak hadir, ngangkatnya pakai surat. Nah itu mesti disertai gitu. Dia ada persyaratan khusus kalau pakai surat. Syawahid itu ada syawahid saksi hal yang menunjukkan endal muli wa ahli amalihnya ya. Ada saksi khusus endal muli di sisi apa ya, wali gubernur wa ahli amalihi dan apa pengangkatan apa yang ditugaskan. Nah itu kalau seandainya orang yang diangkat nggak ada, nanti ada ini contoh-contoh al-alfadul lati tan'aqidu biha wilayah dorbat. Nah ya, kata-kata ijab yang dengan kata-kata tadi sah seseorang gubernur menunjuk seorang qadhi. Nah ini ada dua macam. Ada kata-kata sorry, ada kata-kata kinayah. Ini orang jual beli juga gitu kan, ada sorry, ada kinayah. Orang akad nikah ada sorry, ada talak ada sorry, ada kinayah. Nah kalau sorry itu kira-kira bunyinya seperti apa? Pengangkatan yang sorry. Yang sorry itu yang jelas ya, tidak perlu konfirmasi, itu udah jelas ya. Seorang suami nalak bini dengan cara aku nalak kamu, suami sudah tidak perlu ditanya apa itu nalak, kalau udah paham apa nalak ini. Kalau masa kita cerai. Tapi kalau seorang suami mengatakan pulang kamu ke rumah orang kamu, pulang sama berakhir itu mesti ada konfirmasi apa maksudnya kamu nyuruh istri kamu pulang ke rumah orang tua. Apakah maksud kamu nalak atau suruh istirahat? Itu dia kira ya. Nah seorang gubernur, seorang yang punya wewenang mengangkat, itu ada menggunakan lafaz sorry kira ya. Macam contohnya yang sorry. Kalau yang sorry, yang jelas Qolak bukan aku ngangkat kamu. Nah ini Qolak bukan aku telah mengangkat kamu. Wawalai juga Qolak bukan wawalai juga aku jadikan kamu jadi pemimpin. Nah ya wawalai juga. Ada lagi istahlab juga. Nah ini masalah ini. Aku jadikan kamu jadi khalifah. Bukan khalifah pemimpin. Istahlab buka atau istambat buka. Istambat buka. Nah, itu ada berapa nih? 4. Qalat buka, walai buka, istahlab buka, istambat buka. Faida ata bihad hadiyat al-fali in afadat wilayatul qadha. Apabila seorang wali yang berwenang mengangkat seorang qadhi dengan kata-kata ini, maka yakin apa sah pengangkatannya ke wilayah qadha. Nah ini bukan hanya qadha, bahwa dan lain-lain daripada wilayah-wilayah. Kan ada qadhi ini, ada kejaksaan tinggi, kejaksaan ini, kejaksaan itu. Nah kalau pakai kata-kata ini sah pengangkatan.
saya tajuk ila qarinah, tidak perlu ada qarinah. Sebab kata-kata itu sudah jelas. Tidak perlu jadi qarinah. Karena ini bukan kinayah, bukannya. Kalau kinayah pakai qarinah. Kan kata-kata ada yang mengandung dua, mengandung makna hakikoh, mengandung makna lain. Kalau ada hakikoh nggak perlu pakai qarinah. Saya melihat macan di hutan. Saya melihat macan di hutan. Nah itu nggak perlu di hutan. Berarti yang dilihat binatang buas macan. Tapi kalau saya lihat macan di sekolahan, masih di sekolahan macan. Nah ini qarinah menunjukkan bahwa yang dilihat bukan macan, orang berani. Oh, saya melihat macan di atas ring tinju. Kan ada orang main tinju, mainnya di atas apa? Ring, smackdown, mainnya di atas ring. Saya melihat macan di ring smackdown. Nah, ini ada qarinah yang menunjukkan maknanya itu bukan macan, apa? Arti kinayah. Jadi kalau bapak-bapak yang saya ini tidak perlu qarinah, sudah langsung dipahami kalau itu adalah pengangkatan. Hadis al-fadl, ya. Nah, ini tidak perlu apa? Tidak perlu saya hadis al-fadl sahihah, tidak perlu tidak perlu hadis al-fadl. Ila antakuna ta'kidan rasa pernah, kecuali qarinah itu dibutuhkan hanya untuk penguatan. Hanya untuk penguatan nggak apa-apa dari qarinah asal, tapi tidak menjadi syarat, ya. Jadi qarinah itu tidak menjadi syarat, hanya sekedar penguatan saja. Nah, fa'amal kinayah, adapun ngangkat dengan kata kinayah, yang sorry nih. Bapak tahu bahwa Pak Sulaslamina anak hasab. Kalau yang kinayah ini ada 7 lafaz. Ini kalau yang ngangkat itu orang Arab. Ya kan mau orang Arab, nah orang kita masa ya mau ngangkat harus ada gini. Ya kan orang Arab. Ada 7 kata-kata kinayah. Kode, nah contohnya. Ya. Tamat tu alaik. Oh, ya. Kata apa nih? Kata yang ngangkat pejabat tinggi. Tamatu alaik. Apa? Tamatu alaik. Aku percayai kamu lah gitu, ya. Nah itu perlu dikonfirmasi apa maksudnya dengan ngangkat iya karena tamatu. Nah itu. Apalagi asnatu ilaik. Apa nih? Awalnya awal tu alaik. Awal tu alaik aku serahkan engkau. Nah, ini kan enggak jelas. Orang lagi rodatu ilaik. Nah, apa itu rodatu ilaik? Aku kembalikan padamu. Maksudnya apabila ada orang yang meminta hukum gitu, aku kembalikan padamu. Ja'altu ilaik. Ja'altu ilaik, aku jadikan kamu. Fawwaltu ilaik, aku serahkan kamu. Wakaltu ilaik, yang keenam, aku serahkan kamu. Apalagi asnatu asnatu ilaik. Nah ini semua kata-kata kinayah. Nah kalau memang yang akan mengucapkan salah satu di antara yang 3 ini, maka yang diangkat itu harus minta penjelasan apa maksud kamu, apa ngangkat saya atau bukan. Ya, ini kata-kata kinayah. Hadil al-fad 67 ini lama tawal manat minal ihtimam, ketika mengandung arti yang ihtimam. Artinya tidak pasti yang ihtimam, bisa jadi dengan arti mengangkat, bisa juga dengan arti yang lain dari itu. Karena mengandung arti ketidakjelasan gitu. Tanpa wilayah lemah jadi lemah, kita katakan dia itu ya menjadi apa? Jarak anfuk misalnya, jadi beda dengan sore. Kalau sore itu kan kuat,
aro ini lemah. Hatta yaktarina, sehingga adanya alamat, adanya korinah tadi di akhir wilayah saat ya menentukan seorang menjadi pemimpin harus ada korinah. Mayatni anhal ihtimal, sehingga ihtimal tadi ya kesamaran tadi hilang dengan adanya kinayah. Fantasiru ma'amayak tariu biha bihumisri, dengan adanya kinayah, dengan adanya korinah, alamat dan tanda, maka ya menjadilah dia soleh. Kalau tidak ada korinah nggak jadi soleh. Ya. Mana contoh korinah? Korinah itu macam contohnya itu. Kan kata kalau kinayah mesti disertai dengan korinah sehingga menjadi soleh. Korinah itu seperti apa? Setelahnya seorang wali mengucapkan apa tadi? Wakal tuilek. Nah, kemudian ada korinah. Pandur bima wakal tuilek. Nah, korinah ini. Pandur bima wakal tuilek. Korinah pandur. Apa itu pandur bima wakal tuilek? Ya, pandur. Ya. Apa itu pandur? Ya. Lihatlah apa yang aku serahkan padamu. Mau gak kamu pilih? Nah, ini korinah menunjukkan bahwa ini diangkat tuh. Ini korinah. Atau korinahnya begini. Wahkum bima tamatu bihi alaik. Hukum bima tamatu bihi alaik. Ya, artinya apa? Putusilah, putuskanlah hukum. Apa-apa yang aku percaya kepada engkau. Kalau ada orang berselisih, ente yang harus memberikan hukuman. Nah, ini korinah bahwa itu tadi diangkat. Fantasirul wilayatu bihadil korinah ma'ama taqaddama minal kinayati mun akidatan. Dengan adanya korinah ini, kinayah ini, maka kinayah tadi menjadi mun akidah. Maka pengangkatan dengan kata-kata kinayah menjadi sah. Baik, nah itu kan baru ijab. Nah ini kan ada ijab, ada nah semua tamamuha maupun ala qabulil maula. Nah kemudian sempurnanya itu tergantung atas qabul. Terima nggak nih qabulul maula? Maula itu hakim tuh, hakim yang diangkat. Terima nggak nih? Ya. Nah, fa'in kana taklidu syafahatan. Nah kalau memang pengangkatan itu dengan ucapan faqawluhu ala qaul, nah ya, maka menerimanya harus langsung ya. Ada orang jual beli, saya jualin barang ini padamu dengan harga sekian, kalau ente mau terima langsung ala qaul, jangan besok. Kalau besok mungkin orang yang jual itu udah berubah pikiran, mudah nggak jadi kejual mana. Sekarang kan harganya udah lain. Jadi harus qaul itu harus qaul ya. Apa itu qaul artinya? Segera. Qaulu al-qaul. Itu kalau memang musyabahah. Kalau murosalah, tadi kalau waib nggak ada pakai surat, pengangkatannya pakai surat. Waib kanat murosalatan au katabatan ya nggak boleh. Boleh alat tarofi. Nah, boleh jawabannya ditunda. Kan kalau nulis surat apa? Tulis dulu, kirim dulu. Kalau dulu, kalau sekarang kan enggak. WA ada langsung kan. Ini kan ngomongnya dulu, belum ada WA. Zoom ada Zoom. Ya orang di mana-mana yang saya ngomong. Nah, kita dulu ngomong dulu. Nah, kalau memang murosalah, ya dulu qauluhu bil qauli ma'at-tarafi ya. Boleh juga pengangkatan pakai surat, qaulnya pakai ucapan, boleh juga ya. Ini boleh ma'at-tarafi. Nah, waktu lipat istihadir qaul. Nah, ini insyaallah akan kita lanjutkan ya. Nah, apakah boleh seseorang yang diangkat menjadi hakim kemudian dia langsung ngerjain tugasnya itu? Apakah saat dia ngerjain duduk di kursinya itu sudah dikatakan qaul gitu? Apakah qaul itu mesti diucapkan atau apa? Ataukah saat dia udah mulai kerja udah diangkat dia itu qaul gitu ya? Nah ini mengenai hal ini boleh tidak? Lanjut aja pada pelajaran kita.
kalau pemerintahan Indonesia itu menerapkan hukumnya menggunakan perkataan Imam Mawardi apa tidak? Oh, Tidak. dia mengikuti KUH, hukuman kriminal penjara Belanda. Makanya kan yang manfaatnya itu kok, oke baik khusus hakimnya pakai ini itu peninggalan Belanda, gitu. Baik kerja hakimnya pakai apa? Bahkan kalau di Eropa itu seorang hakim itu harus pakai rambut palsu. Rambut gambar rambut palsu. Pirang. Ya. Ada rambut palsu kan? Berarti bertentangan dengan ayat barang siapa yang tidak menghukumkan dengan hukum Allah, maka dia kafir. Bertentangan nggak? Ada berapa? Ada 4 itu. Kalau kamu pasti kalau kamu kafir, kalau kamu kafir. Jadi Pasti kafir. Ya. Yang kita tanyain, kita termasuk yang kafir, gitu maksudnya. Maksudnya gini, apakah ente kafirun atau beriman atau meskipun ente yang kita tanya apanya kan? Nggak bertentangan kalau gitu hukum Indonesia, Iya. kan dia pakai Belanda Ya, dengan ayat yang ya bertentangan.